Selamat pagi, Shalom. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah kisah tentang seorang yang tinggal di Amerika, tepatnya di sebuah kota Washington DC. Orang ini sudah tua, dia adalah veteran perang Vietnam. Setelah pulang dari Vietnam, dia mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan karena dia mengalami sakit, trauma dalam akibat perang itu. Lalu sampai satu hari dia bertemu dengan Tuhan dan dia mendapat sebuah misi yang dia yakini. Hal yang sederhana, hanya mau berbagi sukacita dengan orang lain. Jadi kemudian dia memutuskan untuk setiap pagi jam 5 dia akan pergi ke jalan, di tengah jalan, di perempatan jalan, dan dia duduk di situ dan dia hanya mau mengucapkan selamat pagi untuk semua orang yang lewat. Dia lakukan tiap hari, ya, hari demi hari. Dia lakukan dengan ketekunan. Dia tidak mengharapkan balasan atau persembahan, tidak. Dia melakukan karena dia merasa ini sebuah panggilan untuk dia. Dan dia disebut sebagai the good morning man. Namanya Larry Tutt. Sampai satu saat dia tidak hadir dan orang-orang mulai mencari di mana Larry Tutt. Karena orang Amerika yang begitu padat, yang begitu tinggi temponya, ternyata mereka mendapat sentuhan dari hanya sebutan selamat pagi saja dari seorang yang bernama Larry Tutt. Dan singkat cerita dia meninggal karena sakitnya. Dan dia dikenang sampai saat ini. Dia adalah Larry Tutt, the good morning man. Apa pesan dari cerita ini? Mungkin saudara belum bisa memberi sesuatu, materi atau apapun. Tapi saudara bisa memberikan apa yang dalam hati saudara. Saudara bisa memberikan sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hati saudara. Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau saudara menabur senyum, saudara akan menuai senyum. Saudara menabur selamat pagi, saudara akan menuai selamat pagi. Sekalipun pagi ini mungkin kita masih pakai masker. Tapi saya mau, mari lihat kiri kanan saudara. Lihat, tatap matanya dan katakan selamat pagi. Mungkin terlewatkan. Tadi pagi tidak sempat bicara selamat pagi untuk pasanganmu, anakmu. Berbagilah keceriaan apa yang di dalam hati. Ini hal yang sederhana, tapi Larry Tutt sudah membuktikan. Selamat pagi. Ya, hari ini saya mau khotbah tentang satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, tentang memberi dan ibadah. Diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang sudah populer, kita sering membacanya. Tapi saya mau untuk mengupas dari apa yang saya dapat tentang Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Mari kita lihat sama-sama. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ini kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu mengasihi dunia ini, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, haleluya. Saya mau membahasnya dari ayat keduanya. Paulus bilang, saudara dan saya
tidak boleh serupa dengan dunia. Kata dunia ini menggambarkan semua yang ada di dalam dunia. Dari sini kita belajar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia di mana sistem dunia ini yang sudah jatuh akibat dosa ada di bawah kendali iblis. Saudara tentu ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Iblis bilang, semua ini akan kuberikan kalau engkau menyembah aku. Tuhan Yesus tidak protes. Tuhan Yesus tidak bilang, kamu salah ucap. Tidak. Karena memang dunia dan sistemnya sudah ada di bawah kuasa iblis. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyembah iblis. Tuhan Yesus menang. Tetapi sampai sekarang sistem dunia ini masih ada. Paulus bilang, saudara dan saya tidak boleh serupa. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibeli oleh darah yang mahal, darah Kristus. Kita sudah ada di dalam sistem lain. Kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, kerajaan terang. Kerajaan dunia adalah kerajaan gelap dan segala sistemnya. Saudara lihat bahwa hari-hari ini kita melihat dunia, kerajaan dunia ini sedang jatuh, sedang hancur, sedang merosot. Kita ada di tengah-tengah sistem itu. Tapi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Itu Paulus bilang. Coba lihat, politik sedang merosot, sedang hancur. Ekonomi apalagi, banyak ramalan tentang kesusahan yang sedang menanti di depan. Perang, resesi, dalam pemerintahan, banyak kekacauan. Arahnya adalah kehancuran. Tapi ada sebuah kerajaan yang tidak tergoyangkan dan tidak tergoyahkan, yaitu kerajaan Allah. Dan Tuhan mau saudara hidup di dalam sistem itu sekalipun saudara ada di dalam dunia ini. Keselamatan itu karya Tuhan. Kita selamat, kita diampuni, kita dikasihi waktu kita masih berdosa. Tuhan yang cari, inisiatifnya dari Tuhan. Tetapi tentang kerajaan Allah, Yesus berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Saudara harus mencari. Yesus bilang dalam perumpamaannya seperti seorang yang menemukan harta terpendam di sebuah tanah. Dia menjual hartanya, dia beli tanah itu karena dia menemukan harta. Dia tahu ada harta terpendam. Hal kerajaan surga, saudara harus cari. Saudara harus mengerti bagaimana sistemnya. Bagaimana itu bisa diterapkan, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan, dalam segala aspek. Sistem kerajaan, saya mau kasih tahu secara singkat. Sistem dunia, kamu memberi, kamu rugi. Kamu kehilangan. Sistem kerajaan Allah, kamu memberi, kamu mendapatkan. Amin. Betul? Sistem dunia, kamu sakit, kamu ke dokter. Tidak salah dengan itu. Tuhan pakai dokter. Sistem kerajaan Allah, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Sistem dunia, kamu kekurangan, kamu harus kerja ekstra. Double shift, cari sampingan. Sistem dunia. Dalam kerajaan Allah, Allahku akan mencukupi. Dia Jehovah Jireh. Sistem mana yang mau kita apply dalam hidup kita? Bukan hal yang mudah. Makanya Yesus bilang, carilah dahulu kerajaannya. Saya tidak akan membahas ini terlalu banyak. Yang mau saya bilang bahwa Paulus bilang kita tidak boleh serupa dengan dunia. Makanya kita harus mengalami pembaharuan budi. Kita harus belajar, kita harus cari tahu. Bagaimana itu? Bagaimana bisa mengalami perubahan di dalam pikiran saudara. Tentunya perubahan atau penambahan pengetahuan bukan hal-hal yang sekuler. Ini tentang kebenaran firman. Bisa mempengaruhi saudara, bisa merubah paradigma saudara, persepsi saudara, cara pandang saudara akan kehidupan ini. Ini yang Paulus maksud. Hingga saudara bisa membedakan apa yang menjadi perkenanan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Jadi kita ada di dunia dengan sistemnya, tetapi kita tidak boleh sama. Kita tidak boleh sama dalam cara hidup. Orang dunia punya cara hidup yang mungkin hanya menyenangkan kedagingannya. Kita tidak boleh. Dan untuk sampai pada titik itu harus berubah cara pemikiran kita, cara pandang kita, budi kita. Nah, mari kita lihat di ayat 1. Jadi kerajaan Allah, kerajaan dunia mungkin ada di dalam kita. Salah satu alasan kenapa Tuhan kasih Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong, memang pertama materai, supaya orang tahu, supaya setan-setan tahu ini milik Tuhan. Alasan yang kedua adalah untuk mengeluarkan sistem dunia yang sudah terinstal mungkin dari sejak kandungan mama kita sudah terinstal oleh sistem itu. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk bisa mengeluarkan dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah konsep keselamatan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita dimuliakan. Jadi proses itu berjalan terus. Pilihan ada pada saudara. Saudara mau ditolong untuk dikeluarkan hal-hal dunia itu. Dan saudara hidup dengan cara Tuhan. Itu tergantung saudara dan saya. Tergantung kita mau berubah dalam budi kita. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke ayat 1. Ini menarik. Paulus bilang, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Kita masih ada dalam tema memberi. Kata mempersembahkan juga mempunyai arti memberi, menyerahkan. Ada sesuatu yang diserahkan. Minggu-minggu pertama Pak Gembala sudah menyampaikan tentang itu. Mungkin bukan masalah nominal atau materi. Tapi Tuhan lihat hati. Nah, Paulus mau ajar lagi bahwa yang kita serahkan, yang kita beri ini dalam hubungannya dengan ibadah adalah tubuh kita. Ini menarik. Kenapa tubuh? Kenapa Paulus bilang serahkan hartamu, serahkan perpuluhan, serahkan hasil kerjamu. Tapi yang Paulus tulis adalah tubuh. Tubuh dalam bahasa aslinya disebut soma. Artinya ya tubuh, daging ini. Tapi mempunyai makna tentang person kita. Yang di dalamnya ikut terbawa roh kita, jiwa kita. Kita tidak bisa hanya persembahkan sepotong tangan. Kan tidak bisa. Waktu kita mempersembahkan tubuh, ya badan kita semua ikut. Roh kita ikut, jiwa kita ikut. Ini kata tubuh. Soma. Nah, di dalam Roma, Paulus juga tulis, kalau saudara ada waktu bisa baca Roma 7, Roma 8. Saya pernah bahas ini. Paulus juga menggunakan kata daging, sarx. Bahasa aslinya. Itu juga bagian dari tubuh kita. Tetapi yang menggambarkan bagian yang sudah jatuh dan terputus dengan Tuhan. Makanya di Galatia Paulus juga bilang, hal-hal daging sudah nyata. Percabulan, perzinahan, segala macam itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi itu ada dalam kita. Paulus di Roma 8, Roma 7 nanti Bapak Ibu pulang dan pelajari. Ada hukum lain yang dia juga alami sendiri, yang berjuang untuk melawan dirinya. Saya pernah menyampaikan khotbah ini. Itu ada dalam kita. Nah, makanya Paulus bilang di Roma 12 ini, kamu harus memberi, mempersembahkan tubuhmu. Ya kalau di gereja kita kan semua kayak malaikat ya, semua kelihatan baik. Tapi belum tentu di dalam. Semua masih berproses. Tuhan tahu itu. Tuhan mau menolong saudara dan saya untuk hal-hal dunia itu keluar. Sebab apa? Kita harus menjadi persembahan yang ada 3 yang Paulus tulis.
persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Kenapa hidup? Paulus ini seorang Yahudi. Dia tahu tentang hukum Musa. Orang Israel tiap hari harus bawa korban bakaran petang, pagi korban bakaran petang, korban pengampunan dosa, itu diatur dalam hukum Musa. Tuhan suruh orang Israel lakukan itu. Paulus salah satu orang Yahudi, dia tahu itu. Tapi dia tulis ini dalam konsep itu, seperti hukum Musa, mempersembahkan. Kalau hukum Musa itu yang dipersembahkan domba, kambing, ya, dagingnya dipotong dulu, dibasuh, dibersihkan, lalu ditaruh di perapian, dibakar, dan asapnya naik, itu menyenangkan hati Tuhan. Apalagi ada lemaknya. Kayaknya saya nggak suka makan lemak, karena itu punya Tuhan. Saya makan dagingnya ya. Wah, jadi lapar ini. Bapak Ibu, Paulus menulis ini dalam gambaran itu. Tapi Paulus bilang, yang kamu persembahkan adalah kamu, hidupmu, tubuhmu, soma, sebagai persembahan yang hidup. Kalau di perjanjian lama yang dipersembahkan daging yang sudah mati. Tapi sini Paulus bilang sebagai persembahan yang hidup. Apa maknanya? Saya merenungkan dan korban-korban yang di perjanjian lama itu gambaran dari Yesus. Dan Yesus sudah menggenapi itu. Sempurna adanya. Saudara tidak perlu lagi korban untuk pengampunan dosa. Yesus sudah jadi korban. Saudara hanya datang minta ampun, minta pengampunan dari Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Yang sisa hanya rasa tertuduh saja. Roma 8 ayat 1 bilang ini, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Paulus bilang ini, persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya? Bukan untuk pengampunan dosa atau menyelesaikan hal-hal yang di belakang. Tetapi begini maknanya. Saudara harus naik lebih tinggi lagi dalam perjalanan hidup ini. Ada lagi nih, saudara tersedia untuk kerajaan Allah. Saudara bukan saja masuk dalam kerajaan Allah, tapi saudara tersedia di dalam kerajaan Allah untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya ulangi. Saudara bukan hanya masuk dan menikmati karya keselamatan Kristus, tapi saudara harus tersedia untuk kerajaannya. Amin. Amin. Bukan berarti harus khotbah, tidak. Banyak hal. Tadi Larry saat dia mengerjakan. Hari Jumat kemarin kita ada fellowship evaluasi cooler. Para cooler kumpul, kita ngobrol sama-sama. Evaluasi cooler, kita diskusi bagaimana suka dukanya menjadi seorang cooler. Ada satu kesaksian satu orang cooler yang dia didorong oleh Roh Kudus untuk pergi mengunjungi anggotanya. Tapi itu tawar-menawar, disuruh pergi, Roh Kudus bicara. Impresif ya. Dan kemudian dia taat. Dan setelah dia melakukan itu, sesuatu terjadi. Saya mau kasih tahu saudara, dalam melayani Tuhan atau dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, tidak ada hal yang paling indah ketika Tuhan bicara dengan kita dan kemudian kita lakukan itu. Tidak ada. Bentuk buat saya itu yang paling mahal, itu yang paling indah. Yang lain-lain itu hanya aksesoris saja. Maksudnya apa? Kita terkoneksi dengan Raja dan Raja sedang kasih kepercayaan kita untuk do something, even sekalipun itu sederhana, tapi itu sebuah konfirmasi saudara dan Tuhan terhubung. Amin. Buat saya itu mahal. Paulus bilang, persembahkan tubuhmu, hidupmu, kamunya
sebagai persembahan yang hidup, yang siap dipakai dalam kerajaannya untuk apa saja sesuai kehendak Tuhan. Kamu tersedia. Mungkin hari ini Tuhan bilang, kamu berdiri jadi usher. Ada satu orang jemaat yang datang mungkin dalam kesusahan. Kamu ketemu dia dan kamu ucapkan selamat pagi. Hal yang sederhana. Tapi ketika kamu taat, kamu melakukan itu, kredit poinnya di surga. Mungkin gereja nggak mencatat, tapi kredit poinnya yang dicatat di surga. Itu maksud dari mempersembahkan tubuhmu, dirimu, personalmu seutuhnya sebagai persembahan yang hidup. Berapa banyak saudara mau dipakai dalam kerajaannya? Lambaikan tanganmu. Berapa banyak saudara mau bilang, Tuhan aku tersedia, apa saja tugas yang Tuhan kasih, aku mau lakukan. Persembahan yang hidup. Saya tidak tahu berapa lama saudara ikut Tuhan. Masing-masing kita punya kisah, punya cerita. Tapi apakah saudara tersedia untuk kerajaan? Kalau saya ingat ke belakang, waktu memulai pelayanan, hanya seorang petugas LCD. Sekarang sudah LCD. Dulu itu masih proyektor itu. Saya ingat sekali, masih pakai yang putih itu, laminating. Kadang-kadang terbalik, karena itu kan harus terbalik gitu toh. Munculnya terbalik, jemaat bacanya begini-begini. Terus semua mata melihat ke saya. Aduh, rasa-rasa minggu depan saya gak mau datang lagi. Sudah kasih diri, kasih waktu datang lebih awal. Hanya salah taruh saja, semua mata melihat seperti menghakimi gitu ya. Tapi saya tahu itu bagian proses dalam hidup saya. Saya ingat saya harus angkat tas gembala saya, bawa ikut-ikut, waduh. Tapi itu bagian proses. Dan saya bersyukur, saya tersedia untuk Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang menikmati kebaikan Tuhan saja. Mari kita ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh. Tuhan tidak pernah taruh sesuatu yang lebih dari kapasitas saudara. Mungkin saudara bisa menyanyi. Mari layani Tuhan melalui bidang itu. Mungkin saudara hanya bisa bilang selamat pagi. Sekalipun itu sederhana. Lakukan itu. Amin. Yang kedua, Paulus bilang persembahkan tubuhmu, berikan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kudus ini, waduh saudara, kita gak bisa main-main. Mungkin saat ini kita kelihatan kudus di gereja. Kelihatan, belum tentu dalam kita. Betul? Kita tidak bisa pakai topeng dengan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi begini, Tuhan saudara dan saya itu Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Dia tidak menghukum saudara, dia tidak tunjuk dengan jarinya. Kamu gak layak ada di gereja, kamu keluar. Tidak. Dia tahu itu. Dia tahu apa yang saudara lakukan tadi malam. 1 minggu ini apa yang saudara lakukan, dia tahu. Sekalipun orang lain tidak tahu. Tapi ini yang Paulus bilang, kamu persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Bawa saja apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan akan tolong kamu untuk rubah, untuk proses kamu. Supaya kamu layak di hadapan Tuhan. Darah Yesus yang membuat kamu kudus. Darah Yesus yang membuat kamu layak. Amin. Jangan dibalik. Saudara berusaha untuk kudus supaya layak. Tidak akan pernah bisa. Saudara perlu Yesus. Katakan amin. Tuhan tidak menghakimi saudara. Nanti ada waktunya penghakiman itu. Tapi kalau saudara masih ada sampai saat ini, saudara masih punya kesempatan untuk diperbaharui. Katakan amin. Amin. Kadang-kadang kita, ini dia konsep dunia ya. Kita mau tunggu sampai kita benar dulu, kita kudus dulu, baru kita ada duduk di depan. Kapan itu? Kapan itu? Kita pikir kita mau tata hidup dulu. Udah kudus, gak bikin ini, berhenti sudah. Tidak bisa saudara. Saudara perlu Tuhan memproses hidup saudara untuk menolong. Makanya disebut roh penolong, roh penghibur, roh kudus. Dia yang menolong saudara.
Dia ingatkan, salah, jangan lihat itu, jangan buka website ini. Ada suara itu, saudara mengalami itu? Oh, hanya saya saja, saudara, ini semua malaikat. Begitu prosesnya. Jadi ini yang Paulus bilang, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, berkenan ini favor ya, artinya gini, Tuhan senang gitu loh. Standarnya standar Tuhan. Tidak semua loh yang kita lakukan di gereja itu menyenangkan Tuhan, hati-hati. Saya mau bilang, mungkin minta maaf untuk keterus terangan ini. Tidak semua yang kita buat itu menyenangkan Tuhan. Karena itu kita harus tahu apa yang Tuhan senang. Betul? Kalau kita nggak tahu Tuhan senang apa, kita buat-buat, itu yang namanya aktivitas. Kita udah buat bertahun-tahun, tahu-tahu Tuhan bilang, saya nggak suka, bukan ini yang saya mau. Amin. Mari, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Bukan hanya materi, bukan hanya hal-hal materi, tapi pemahaman kita, pengertian kita akan ditambahkan kalau kita cari. Amin. Cari perkenanan Tuhan dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu, dalam usahamu. Apa saja yang saudara Tuhan taruh, saudara lakukan. Cari perkenanan Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan, memberi hidup. Ada menyerahkan, ada transaksi menyerahkan. Yang paling susah itu kan kitanya ini loh. Ego kita. Kita masih tahan-tahan, kita masih hitung-hitungan gitu. Itu dari mana? Sistem dunia. Betul? Coba saudara ingat ketika Petrus kena badai, Tuhan Yesus datang di tengah laut. Petrus lihat, wow. Petrus bilang apa? Saya mau jalan di atas. Betul? Hukum dunia, gravitasi, semua yang berat jenisnya lebih dari 0 pasti jatuh. Tapi dalam kerajaan Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Petrus jalan di atas air. Tapi ketika dia lihat, dia tidak ada dalam sistem kerajaan Allah. Dia lihat dunia, ketakutan masuk. Ketakutan adalah musuh utama dalam kerajaan Allah. Dia tenggelam. Apakah Tuhan marah? Tidak, Tuhan tolong. Ayo. Cari perkenanan. Tuhan akan tolong saudara. Kalau saudara tanya, kalau saudara cari. Jangan lakukan hal-hal yang kita pikir itu menyenangkan Tuhan tanpa cari tahu apakah ini yang menyenangkan Tuhan. Betul? Nah, ini yang Paulus kasih tahu untuk jemaat di Roma. Dan yang menariknya, ini dikatakan, yang berkenan kepada Allah, titik 2, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah di sini, Paulus tulis latreia. Latreia ini mempunyai arti makna adalah satu penghormatan dalam penyembahan, dan itu hanya kepada Allah mutlak, hanya kepada Tuhan, Trinitas itu. Itu tingkatan yang paling tinggi yang diberikan kepada Allah. Itu latreia. Penghormatan dalam penyembahan, dan itu hanya milik Tuhan. Kita menghormati orang tua, kita menghormati tokoh-tokoh. Itu bukan latreia. Pengertiannya di bawah itu. Latreia itu hanya untuk Tuhan, milik Tuhan. Jadi ini yang kita mesti pahami, bahwa ibadah itu untuk Tuhan. Penyembahan untuk Tuhan. Saudara melayani, pusatnya Tuhan. Saudara datang ke gereja, bernyanyi, membawa korban, puji-pujian untuk Tuhan. Bukan yang lain. Apalagi untuk kita, wah, kita sudah mencuri kemuliaan Allah. Itu bahaya.
Untuk Tuhan tidak kelihatan. Tapi dengan iman kita meyakini ketika pujian penyembahan itu dinaikkan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Nah, ini yang Paulus mau bilang, bahwa ibadah kita ini jangan kita anggap sebuah rutinitas. Oh ya, ini hari Minggu saya mesti datang ke gereja. Ada hal yang intimasi di dalam penyembahan tadi, latreia. Coba saudara lihat di Yohanes 4 ayat 23. Buka saja di HP suci saudara. Yohanes 4 ayat 23. Tuhan Yesus bilang begini. Saatnya sudah datang dan sekarang waktunya. Ya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kata penyembah di sini, worship itu proskuneo. Proskuneo. Apa itu proskuneo? Itu mencium, seperti anjing mencium, menjilati tangan tuannya. Ada sentuhan, ada intimasi antara saudara dengan Tuhan. Di dalam penyembahan, di dalam latreia yang tadi Paulus bilang, ada proskuneo. Dan itu sifatnya individu, sifatnya intim. Tidak boleh dipengaruhi oleh apa-apa. Harus bebas, proskuneo. Itu yang dikehendaki oleh Bapa. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kita punya persoalan, kita apa yang kita buat. Dia tahu pikiran kita, rancangan, kita punya hati. Tuhan tahu. Tapi saudara sedang berdiri di hadapannya. Dan saudara worship. Saudara mencium tangannya. Oh, saya senang anjing, cuma istri saya gak suka anjing. Jadi saya agak tersiksa saudara. Mumpung Ellen gak ada. Jangan kasih tahu saudara ya. Ya, jadi kami kalau mau piara anjing, istri saya bilang, oh tidak, bikin kotor rumah. Jadi anjing tetangga yang sering main, akhirnya jadi teman saya, anjing tetangga itu. Setiap saya lihat anjing itu saya ingat worship ini. Seperti anjing menjilat. Jadi kadang-kadang saya belai-belai kepalanya, dia jilat tangannya. Makna ini, aduh, ini worship nih. Anjing itu kalau udah lengket sama kita suruh apa aja dia, ya, dia mau. Kita lempar misalnya tulang atau apa, dia akan lari ambil dan dia bawa lagi ya. Saudara yang punya anjing pasti punya itu pengalaman, itu sangat indah ya. Gitu loh kira-kira. Kita dengan Tuhan, waktu kita udah bisa cium tangan Tuhan, Tuhan bilang, mau jadi Asher, bilang selamat pagi. Oke siap Tuhan. Nah itu tuh. Itu persembahan yang hidup, yang berkenan. Kamu jadi apa? Multimedia, kamu cool, kamu apa saja ketika Tuhannya bilang bikin. Kamu senang karena apa? Kamu mau menyenangkan tuannya itu. Itu proskuneo. Dan di dalam latreia, dalam penyembahan, ini yang Paulus mau ajar gini. Waktu kita memberi diri kita harus sampai pada level itu. Amin. Kenapa? Kenapa Tuhan mau kita harus sampai pada dimensi? Saya dapat begini saudara. Karena kita berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Kita berharga. Siapapun kita. Apapun kita punya nilai. Tuhan sangat menghargai. Tuhan sangat menghargai. Untuk alasan itu dia datang dari surga. Jadi memberi itu gaya hidup surga saudara. Gaya kehidupan kerajaan surga. Yang terbaik di surga Tuhan berikan. Tuhan mau saudara memberikan hidup saudara untuk Tuhan. Untuk
kerajaannya, untuk dipakai, untuk dikuduskan, untuk menjalani kehidupan yang berkenan untuk Dia. Karena saudara berharga. Persoalan saudara tidak lebih penting dari siapa saudara. Kesalahan saudara tidak lebih besar daripada siapa saudara. Mungkin hari ini saudara datang, saudara bilang, oh saya sudah gagal. Saudara berharga di mata Tuhan. Dia tetap menyambut, dia tetap mau menolong kita. Dia tetap mau membawa kita untuk naik lebih tinggi lagi. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Amin. Saudara berharga, saudara bernilai. Jangan underestimate dengan karya Tuhan atau merasa, aduh saya tidak layak.